Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Buni Saputra, selaku Ketua Tim dari kegiatan penelitian dosen pemula. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan laporan kemajuan tentang penelitian kami. Nah, pada penelitian ini ketua saya sendiri sebagai ketua, kemudian anggota satu ada Hidayatul Fajri dan Pratiwi Nur Habibi sebagai anggota dua. Pada penelitian ini, judul yang kami angkatkan adalah analisis tingkat kemandirian dan kinerja keuangan daerah pada kabupaten pasca pemekaran di Provinsi Sumatera Barat. Adapun latar belakang dari masalah ini dapat kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana setelah berlakunya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah khususnya di negara Indonesia, ternyata masih banyak ditemukan bahwa daerah-daerah penyelenggara desentralisasi fiskal dan otonomi daerah belum dapat menyelenggarakan dengan baik bagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah dengan adanya dana perimbangan atau dana yang bersumber dari pusat, sehingga daerah-daerah cenderung semakin bergantung secara fiskal terhadap keuangan pemerintah pusat. Artinya banyak daerah yang belum mampu mandiri secara keuangan. Yang ketiga adalah tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan melalui pemerintah pusat, di mana ini juga terjadi di daerah pasca pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Damasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Yang keempat, kinerja keuangan pemerintah kabupaten tersebut dinyatakan belum optimal. Di sini dapat terlihat dari laporan realisasi anggaran ketiga pemerintahan ini yang dilihat dari laporan realisasi keuangannya. Kemudian ada pun yang menjadi rumusan masalah. Yang pertama adalah di sini kami ingin melihat bagaimana tingkat rasio pertumbuhan PAD di 3 daerah tersebut. Kemudian bagaimana kontribusi sumber-sumber PAD dan bagaimana derajat desentralisasi fiskal. Yang keempat adalah bagaimana tingkat ketergantungan, dan yang kelima adalah bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, menganalisis tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan, kemudian menganalisis kontribusi sumber-sumber PAD 3 daerah tersebut pasca pemekaran di Provinsi Sumatera Barat. Kerangka pikir kurang lebih ini yang kita ajukan. Yang pertama, desentralisasi fiskal itu akan melihat bagaimana sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dilihat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Kemudian kemandirian daerah kita akan melihat derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, dan rasio efektivitas dan efisiensi PAD. Nah, dari situ nanti kita akan bisa melihat bagaimana bentuk kinerja keuangan daerah di 3 daerah pasca pemekaran di Provinsi Sumatera Barat. Adapun metode penelitian yang ingin kita lakukan adalah penelitiannya berjenis deskriptif kuantitatif, kemudian penelitian dilakukan pada bulan September, bulan Mei sampai September 2020. Kemudian sampel kita ambil positive sampling, kita mengambil daerah pasca pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, di antaranya adalah Kabupaten Damasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian teknik pengumpulan data kita menggunakan teknik primer dan sekunder melalui laporan keuangan daerah. Kemudian data yang sudah kita kumpulkan akan kita analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Hasil penelitian yang pertama, tingkat pertumbuhan PAD, dapat kita lihat bahwa untuk Kabupaten Damasraya rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerahnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019 rata-rata pertumbuhannya itu mencapai 10,17%. Dan kedua, untuk Kabupaten Solok Selatan kita lihat bahwa tingkat pertumbuhannya itu rata-rata mulai dari tahun 2007 sampai 2018
mencapai 21,54%. Sementara di Kabupaten Pasaman Barat, kita lihat tingkat desentralisasinya adalah rasio pertumbuhan PAD-nya itu adalah 32,88%. Jadi dapat kita simpulkan dari ketiga kabupaten ini, untuk rasio pertumbuhan di antara tiga kabupaten ini adalah yang terbaik adalah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 32,88%. Artinya Pasaman Barat sudah siap secara desentralisasi. Namun apakah Pasaman Barat termasuk daerah yang sudah mandiri secara finansial atau secara keuangan ataupun belum, ataupun semakin ketergantungan semakin tinggi. Nah, kita lihat hasil penelitian selanjutnya. Ini adalah kontribusi sumber-sumber PAD yang dilihat dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah atau pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian lain-lain PAD yang sah. Nah, di sini kita lihat bahwa kontribusi untuk Kabupaten Damastraya rata-ratanya terbesar yaitu dari PAD lainnya, yaitu mampu menyumbangkan persentase 83,30%. Sementara dari pajak daerah hanya berkontribusi sebesar 10,92%. Retribusi daerah 2,97%. Artinya, di sini yang menjadi PR adalah bagaimana Damastraya mampu meningkatkan PAD-nya melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian jika kita lihat untuk Kabupaten Solok Selatan, sama juga tertinggi yaitu kontribusi dari PAD lainnya yang sah, yaitu mencapai 77,53%. Sementara untuk retribusi daerah berada di posisi 2 yaitu 10,75% dan pajak daerah hanya 7,98%. Nah, di sini tentunya Kabupaten Solok Selatan bisa meningkatkan melalui pajak daerah dan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian untuk Kabupaten Pasaman Barat, di sini terlihat bahwa 76% dari lainnya sama ya, masih sama seperti di di kabupaten lainnya antara Solok Selatan dan di Damastraya. Akan tetapi pajak daerah di sini lebih tinggi daripada yang lainnya, yaitu mencapai kontribusinya 11,51%, kemudian retribusi daerah juga hampir sama bersama dengan pajak daerah 10,30%. Akan tetapi dari hasil kekayaan milik daerah di sini hanya mencapai 1,20%. Artinya di sini ada beberapa yang kosong yang ketika kita konfirmasi memang pada saat itu tidak ada pemasukan dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan pada waktu itu. Ini tingkat derajat desentralisasi ya. Jika kita lihat dari ketiga daerah pasca pemekaran di Sumatera Barat, ternyata Pasaman Barat itu berada di paling bawah, kemudian yang paling tinggi adalah Solok Selatan dengan kategori baik untuk derajat desentralisasinya. Tapi kalau untuk pertumbuhan PAD, tadi kita lihat bahwa Pasaman Barat itu berada pada posisi nomor 1. Sedangkan ini untuk ketergantungan, kita lihat untuk Kabupaten Damastraya 634,67%. Artinya pemerintah ini masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat, yaitu masih di atas 50%. Kemudian Kabupaten Solok Selatan juga sama, ini malah lebih tinggi daripada Damastraya. Coba kita lihat untuk Pasaman Barat, sama juga, malah lebih tinggi. Artinya tingkat ketergantungan ketiga daerah ini memang sangat tinggi sekali dan bergantung kepada pemerintah pusat. Artinya daerah ini belum bisa mandiri secara keuangan. Yang ketiga adalah ini tingkat kemandirian. Kita lihat Kabupaten Damastraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Jika kita lihat tingkat ketergantungan paling tinggi itu adalah Kabupaten Solok Selatan. Sementara untuk Kabupaten Pasaman Barat itu paling kecil ya tingkat kemandiriannya. Artinya dia semakin sangat tidak mandiri, karena tadi kelihatan juga di derajat ketergantungan Pasaman Barat juga sangat tergantung. Dan perlu diinformasikan juga, dari ketiga kabupaten ini
2 kabupaten diantaranya itu Solok Selatan dan Pesanggerahan Barat itu baru saja melepaskan diri dari daerah 3T. Itu tadi tingkat kemandirian. Kemudian target luaran dari penelitian ini adalah menargetkan diseminarkan pada Tidar International Conference yang diadakan pada Oktober 21 sampai 22, dan kita sudah mengirimkan abstrak dan sudah mendapatkan balasan LOE. Ini adalah bentuk balasan LOE-nya. Nah, kemudian itulah laporan 70% dari tim penelitian kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan informasi bagi kita semua. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.